Oke, sekarang kita mulai. Oke, ini saya mulai startnya. Oke, kita mulai dulu ya. Ini materinya nanti bisa saya berikan kepada Anda di via Google Drive ya. Baik, yang sekarang kita masuk kepada topik yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas soal teori-teori ya, foundation, maka kita sekarang mulai masuk ke dalam praktis ya, sesungguhnya dari teori-teori yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita mulai awal-awal ini dengan yang sering disebut atau yang saya sebut casing the joint, yaitu biasanya kita akan mencari informasi dari sebuah target gitu ya. Nah ini dilakukan oleh orang yang nakal ya, attacker, atau juga oleh security auditor. Jadi kita ingin mencari data untuk melakukan security audit katakanlah ya. Ini dilakukan juga dengan metodologi yang sama. Jadi casing the joint itu adalah istilah slang ya, yang tujuannya adalah kita to observe a place ya. Jadi kita observe, melihat sebuah tempat, kita cari-cari ya. In order to familiarize oneself with its workings in preparation to some criminal activity gitu kan, kriminal biasanya, often robbery ya. Jadi nanti kita lihat, oh gitu ya. Jadi orang lihat, contohnya tuh, judging from the security footage, those men cased the joint hours before robbing it gitu ya. Jadi pada prinsipnya gitu ya. Ada istilah juga yang juga sering disebut namanya reconnaissance. Ini reconnaissance ini juga sama ya. Biasanya ininya tuh military ya, observation of a region to locate an enemy. Ya, jadi kita mencari reconnaissance ya, mencari informasi. Jadi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mencari informasi tentang sebuah target. Nah, ada macam-macam. Yang pertama adalah kita sebutnya namanya footprinting ya. Mencari informasi dari sebuah, katakanlah sebuah perusahaan, itu kita cari company profile-nya. Misalnya kalau diminta untuk mengevaluasi sebuah internet banking, nah maka kita cari dulu dari banknya itu. Banknya, nama banknya apa, nama domainnya apa, apakah mereka sedang melaksanakan program tertentu, lagi buka kantor cabang di mana, gitu-gitulah ya. Apakah eh, direksinya baru diganti atau apalah gitu ya. Nah, nanti setelah kita footprinting dari itu ya, itu informasinya itu yang kita sebut namanya informasi-informasi dari publik ya. Orang-orang sering mengatakan OSINT ya, itu jadi kayak orang sebutnya ya, mungkin sebutnya namanya agak salah ya, open source intelligence, tapi agak salah, adalah informasi-informasi yang terdapat di publik intinya gitu ya. Kemudian mulai dari situ kita mulailah melihat informasi yang dapat dilihat oleh orang lewat publik ya. Jadi kita mencari pintu, jendela, atau IP-IP. In principle, kalau kita melakukannya secara teknis, nah ini yang kita lakukan. Atau karena kita diminta, ini salah nih, harusnya mailbank.co ya, co.id. Nah, bukan bank.co, co.id, biar sama semua ya. Ya, misalnya kita diminta untuk melakukan mengevaluasi sebuah yang namanya bank co-id ya. Awalnya ini misalnya nih ya, awalnya tabel ini kosong ya. Ini tabel kita ya, misalnya contoh targetnya katakanlah apa? Bank co-id ya. Misalnya ini kita ya. Awalnya dia kosong ya, awal tabelnya ini. Tabel ini yang ingin kita penuhi ya. Jadi ini yang ingin kita ya. Nah, nantinya kayak gini. Jadi kita mulai awalnya kita hanya tahu Bank POID. Nah, nanti kita menelusuri seperti ini. Webnya apa ya, nama-namanya apa, nomor IP-nya berapa, apakah dia live atau tidak, OS-nya apa, services-nya apa saja gitu ya. Nanti kita akan cari ya. Oke ya. Nah, mari kita mulai pertama-tama ya. Footprinting-nya itu adalah dilakukan, nah biasanya orang melakukannya dengan menggunakan DNS ya, Domain Name System, ya, DNS. Mari kita mulai dengan bicara dulu tentang DNS. Ya. Nah, biasanya gini, kita berhenti dulu, kita pindah ke DNS. Nah, saya stop share dulu. Oke, sorry ya tadi recordingnya terhenti ya. Baik, kita mulai lagi, share lagi. Ya. Jadi balik lagi, komputer
komputer bekerja berdasarkan angka. Maaf, ininya ya, anotasinya hilang lagi. Annotate, draw. Oke, komputer berdasarkan angka, sementara kita kesulitan dalam mengingat angka, kita lebih hafal kata-kata. Jadi kita akan lebih mudah melihat www.google.com atau apa ya? Kalau kita akademik, itu BACID atau apalah gitu ya, kita lebih mudah. Ya, jadi bagi ini manusia, ini komputer. Nah, menjembatani gimana gitu kan ya. Nah, lama-kelamaan domain juga jadi identitas. Ini bisa the fact ya. Nanti ada apa yang menariknya dari situ ya. Oke ya. Start. Kita lihat next slide-nya adalah mana nih next slide-nya. Ding, 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 ding. Ini kok agak susah ya. Ini jadinya. Next slide-nya kemana nih? Next slide-nya kok tidak ada alam. Berarti saya harus mouse dulu. Oke, nah. Aduh, ribet ya. Clear my drawing. Ini bisakah ini yang saya pindahkan ke atas alat untuk ininya apa menunya ya. Bisa. Bisa kita pindahkan biar gampang. Oke. Nah, jadi bagaimana tadi solusinya kalau kita ingin melakukan konversi ya, harus ada konversi ya dari nama ke angka dan sebaliknya. Angka untuk komputer, ini untuk manusia. Manusia, man, ini machine ya. Gimana nih? Nah, yang paling gampang adalah dengan menggunakan tabel. Tabel aja buat ya. Jadi kalau di dalam sistem Unix ya, awal-awalnya karena sistem banyak menggunakan Unix, nanti lihat di OS yang lain juga sama. Kita ada berkas, kalau di sistem Unix itu berkas namanya etc ya, host gitu ya. Nanti ada tabel yang seperti ini ya. Di dalam Windows juga bisa kita buatkan seperti itu. Yang mana di sini adalah nomor ya, di sini nomor IP ya, atau angka ya. Yang di sini nama ya. Dan dipisahkan oleh sebuah white space ya. Nah, jadi di sini sebagai contoh misalnya nomor IP 167.205.2181 ya, kita bisa sebutnya router. Jadi kalau kita misalnya akses HTTP router atau telnet router gitu ya, sama si komputer diterjemahkan dulu. Sebentar, ini mau akses kemana? 167.205.2181. Oke gitu ya. Dan sebaliknya juga kalau ada IP seperti ini, kalau ditampilkan dalam nama, nanti dia akan menampilkan dengan namanya router. Nah ini tentu saja kita bisa buat yang namanya mesin itu satu kata, boleh gini ya. Nah nanti kita lihat, ini ya bisa kita juga gunakan dengan yang namanya fully qualified domain ya, kayak gini juga bisa ya. Gitu ya, jadi satu IP ini bisa kita kasih nama ini. Nah, yang menariknya lagi kita juga bisa membuatnya menjadi dua nama ya, misalnya 167.205.2181 bisa router, tapi bisa juga kita tambahkan di sini misalnya saya mau nambahkan apa ya, misalnya saya mau malas nulisnya RT gitu ya, misalnya router saya tambahin RT di sini. Boleh juga ya. Jadi nanti kalau kita tulis RT ya dia maksudnya 167.205.2181. Kalau dan sebaliknya gitu ya. Jadi satu IP bisa kita lakukan dengan macam-macam ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke ya. On the other hand bisa nggak kebalikannya? Router di dua nama bisa juga gitu. Meskipun ya nanti dia misalnya ya ada satu lagi misalnya kita buat 167 gitu ya. 205 misalnya. 21 misalnya 97 kita kasih nama router juga ya. Nah, dia bisa aja sih. Jadi nanti kalau ini nah ini behavior-nya ini rada unpredictable ya, kalau tidak salah behavior-nya dia itu round robin. Jadi nanti kalau kita bilang router yang pertama akan diakses yang ini. Kasih akses ini. Kalau kita bilang router yang kedua diakses yang ini. Router lagi gitu ya. Seingat saya round robin ya, tapi bisa jadi dia tidak juga dilihat dari atas ke bawah, bisa jadi juga ya. Jadi dengan kata lain tabel ini adalah satu cara yang paling gampang untuk melakukan konversi dengan menggunakan tabel ya. Nah tabelnya kita bisa buat man to many, one to many juga bisa ya kita buat seperti ini. Tapi ini cara pemecahan yang paling gampang ya, gampang dilakukan. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ini. Ini paling gampang ya, pakai tabel aja udah. Belum ada ya. Masih terlalu sederhana ya. Oke. Baik. Nah, berikutnya,
Ini ya tabel ini mula-mulanya gampang ya, tapi lama-kelamaan tabel ini menjadi banyak ya, susah ya. Nah ini maka kita bicara tentang sejarah pengaturannya. Sejarah pengaturan ini diatur oleh si internet itu kan tadinya dulunya sedikit ya, sedikit jumlah mesinnya di dunia ini sedikit, maka tadi menggunakan nomor IP-nya itu segala macam gimana, yang mengaturnya siapa gitu ya. Maka yang mulai mengaturnya adalah satu grup yang dimotori oleh ini namanya Pak John Postel. Jadi ini namanya Pak John Postel. Kalau di Indonesia Postel itu pos dan telekomunikasi ya, ada dirjennya gitu ya. Tapi sebetulnya ini nggak ada hubungannya dengan Pak John Postel nih. Kebetulan namanya ini Pak John Postel itu ini. Jadi Pak John Postel dan kawan-kawan itu mendata nomor IP, mengelolanya semuanya, yang buat tabelnya itu ya. Jadi tabelnya nih dia buat terus diunduh secara berkala. Lama-kelamaan ini susah ya kalau dikelola oleh manual apa maksudnya grup sendirian gitu ya. Akhirnya dia buat grup, terus akhirnya diorganize dengan sebuah organisasi yang resmi ya namanya IANA. Ini adalah organisasi pertama yang melakukan internet governance ya. Jadi si IANA ini adalah Internet Assigned Numbers Authority. Jadi dia otoritas yang melakukan assignment terhadap angka, yaitu IP tadi ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini tuh si IANA ini sebetulnya dibentuk oleh Department of Commerce. Nah, ini lucu juga ya, Department ya, Department ya, of Commerce ya. Ini kok susah nulisnya saya. Itu ada orang yang masih waiting ya, tolong di accept ya, teman-teman ya. Department of Commerce ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini mungkin apa? Departemen Perdagangan ya, Departemen Perdagangan ya, mungkin. Kalau dulu, nah, perlu diingat ya, jadi dulu internet itu dibangunnya oleh tempat penelitian ya, lembaga penelitian, DARPA ya, militer dan lembaga penelitian. Jadi internet itu lembaga penelitian. Tapi yang menata ini adalah Department of Commerce ya. Itu untuk menunjukkan visinya luar biasa ya di sana ya. Oke ya. Jadi awal-awalnya ini yang ngatur-ngaturnya gimana? Udahlah diatur aja. Nah, ini Department of Commerce-nya di Amerika membuat organisasi yang namanya IANA, yaitu di mana itu John Postel dan kawan-kawan mengatur nama dan IP tadi. Ya, jadi dia mengatur. Jadi misalnya saya ada server baru, saya mau kasih nama Budi Raharjo gitu atau Budi gitu. Saya lapor IP sekian itu diasosiasikan dengan Budi ya. Nanti dilapor ke John Postel, nanti John Postel akan memperbaiki tabelnya tadi ya, tabel yang tadi itu akan di ini ya, mana mouse-nya. Nah, akan dibuatkan ini nanti kita unduh bersama-sama ya secara rutin. Gitu ya. Tapi ini nggak scalable ya karena tiba-tiba internetnya bukan tiba-tiba ya makin lama makin besar. Tahun 95 internet dibuka untuk publik. Sebelumnya itu maka ini menjadi sebuah hal yang cumbersome ya atau susah ya atau repot riweh dikelola oleh si Pak John Postel ini. Maka dia mendesain suatu sistem yang namanya web yang namanya DNS ya. Jadi si Pak Postel dan kawan-kawan ini mendesain yang namanya DNS. Ya, jadi mulai muncul jumlah host yang bertambah. Terus ada juga muncul selain jumlah host yang bertambah juga mulai muncul ini juga ya perebutan nama-nama yang kita sebut nama-nama favorit ya. Nama favorit. Misalnya tadi router kan namanya itu generik ya. Jadi pasti orang-orang pasti punya ada yang ngambil duluan router ya udah nggak bisa dipakai lagi karena udah dipakai sama router. Misalnya di MIT udah ada yang ngambil kata server ya udah. Ya misalnya ada kata mail gitu. Ya udah ada yang ngambil mail ya sudah lewat gitu ya. Terus nama tokoh-tokoh kartun ya misalnya Mickey Mouse terus apa ya pokoknya ini ya kartun. Terus pengarang science fiction misalnya Asimov ya Isaac Asimov atau siapa yang ini ya tokoh pengarang science fiction ya. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin apa Rowling ya, J.K. Rowling atau apa. Terus nama lokasi juga ya, mulai kota negara Paris, New York atau apa ya. Wah, ini jadi rebutan-rebutan. Nah, ini jadi nggak scalable. Intinya nggak scalable temple. Tapi dulu sebagai sebuah solusi oke lah ya zaman dulu ya. Oke. Maka mulai ada usulan lain lagi. Gimana usulannya?
Usulannya sebentar, clear dulu. Maka usulannya adalah gimana kalau kita membuat sebuah tabel yang terdistribusi, distributed table. Nah, gimana caranya? Wah, idenya muncul terus nanti tabel itu dikelola oleh seorang administrator, dia yang akan membantu mengelolakan. Jadi tidak lagi Iana yang harus melakukannya, tapi si yang diberi responsibility untuk mengelola tabel tersebut. Oh, oke. Kemudian mulailah dibuat sebuah sistem yang namanya DNS ya. Nantinya DNS itu tidak hanya sekedar nomor IP ya, tapi nanti jenis komputer, MX records nanti yang kita akan bahas. Nah, ide dasarnya adalah sebagai berikut. Ide dasarnya, kalau kita ingin mengirim surat ya, katakanlah ingin ini pos ya, surat pos biasa. Misalnya ada orang ingin ngirim pos dari katakanlah mana, dari Chicago gitu ya, mau ngirim email ke saya. Sorry, bukan email, ngirim surat ke saya. Maka alamat saya adalah gini, Budi Rajo, Pusat Mikroelektronika ITB, Gedung PAU ITB, Jalan Ganesha 10, Bandung 40132 Indonesia. Nah, kan repot ya kalau di Chicago. Gimana dia ngirimnya orang di Chicago? Kan dia nggak tahu ya ini gedung PAU itu di mana ya. Dan dia tidak perlu tahu. Ya, maka dengan pos itu maka dia akan lihat dari bawah dulu ya. Dilihat dari belakang Indonesia dulu. Oh, katakanlah ya misalnya Chicago ya, misalnya Chicago. Saya nggak tahu nih. Ya Amerika. Chicago misalnya, oh untuk semua surat-surat yang dari ke arah Indonesia ini makanya dikirimkan misalnya ke San Francisco katakanlah ya, nggak tahu Los Angeles atau San Francisco atau LA, saya nggak tahu. Oh oke, nanti dia bilang dia dari semua ini dari seluruh Amerika dikirim sana. Dari San Francisco, oh ini kalau ke Indonesia semuanya saya kirim aja ke Jakarta gitu ya. Oke ya. Jakarta ada Jakarta, oh ini Bandung ya, Bandung biasanya kan ada lagi provinsinya ya Jawa Barat atau apa. Oh Bandung, Bandung dikirim ke Bandung, ya Bandung. Oh, nah, dari Bandung, oh 40132 ya, 4013 ini 4013 ini Bandung Utara ya, Utara ya, Utara. Bagian Bandung Utara. Oh kasih Bandung Utara, daerah Bandung. Kadang-kadang ada posnya juga daerah sana. Oh ya udah kirim grup yang untuk ngirim ke Bandung Utara dan Jalan Ganesha. Ini masuk ke Jalan Ganesha ya. Ganesha ya. Ini udah masuk ke ITB kan ya? ITB. Dari ITB, oh ini tahu nih gedung PAU ya. Sampai di gedung PAU dilihat, oh Pak Budi nih, Pusat Mikroelektronika lantai 4. Oke. Lantai 4, oh ini untuk Pak Budi, taruhlah di ruangan saya 415 dulu ya. Sekarang gedungnya lagi direnovasi ya. Jadi saya nggak tahu nanti kantor saya itu lagi atau nggak tahu lah. Nah, jadi dengan cara melihat dari bawah ke atas ini ya, maka sistem POS ya itu sangat scalable ya. Itulah hebatnya ya sistem POS. Jadi nanti kalau besok-besok ada jalan baru di Kota Bandung gitu ya, orang yang di Chicago atau di seluruh dunia pun nggak perlu tahu ya, nggak perlu tahu gimana cara untuk mendeliver surat itu. Yang penting dia tahu kalau Indonesia mau urusannya gitu, terdistribusi. Gitu ya. Ini idenya. Oh ya kalau gitu DNS pun bisa kita lakukan dengan hal yang sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kalau Anda ingin melakukan browsing kepada saya ingin lihat www.itb.ac.id misalnya, Anda pakai web, pakai browser www.itb.ac.id, maka sebetulnya komputer itu nggak bisa tahu langsung ITB.AC.ID itu apa, maka si komputer harus nanya www.itb.ac.id ini tuh IP-nya berapa ya, jadi dia harus cari dulu ya. Sorry ini, maka dia harus cari ini kok ini saya hilang mouse-nya sebentar. Mouse delete dulu. Sorry ya. Ini masih selalu bermasalah. Aduh, nggak apa-apa ya. Oke, maka kita mulai dengan kalau kita punya browser ya, misalnya www.itb.ac.id, maka si browser akan tanya, ini nomor IP-nya berapa gitu. Nah, apa yang dilakukan? Kalau dulu pakai tabel, kalau sekarang enggak. Maka yang dilakukan oleh si web browser kita, sebetulnya kalau kita lihat www.itb.ac.id, itu di belakang itu ada titik ya. Jadi www.itb.ac.id, terus ada titiknya di belakangnya ini. Ya. Maka kita lihat seperti halnya pos tadi, maka kita lihat dari belakang dulu. Nah, dot ini, top ini kita sebutnya namanya top level domain ya. Top level domain ini dikelola oleh IANA tadinya ya. Sebut saja nanti IANA. Nanti perjalanannya akan berubah ya. Oke, berarti di server kita akan mengatakan bahwa oke,
web browser kita atau komputer kita tanya dulu, hey Iana, nah ya root name server. Nah di server kita harus ditanam dulu ya, atau di komputer kita ada server dulu ya, ada ditanam dulu ya. Hai root name server, ada root name server ada banyak ya di dotnya. Dot ini yang mengelola tuh siapa? Ada banyak, ada ini. Salah satunya dijawab dot ini dikelola oleh a root-servers.net. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, ada banyak mesinnya. Biasanya dilihat yang terdekat nantinya. Tapi assuming ini dot ini kita tanyakan yang jawab nih A root name server ya. Oke. Kalau gitu, nah sekarang kita tanya kepada si ini ya, kepada si ini. Hai 1984104 yang mengelola tabel atau DNS.id itu siapa sih? Nah, dia nanya ke sini. Kita tanyakan ke si ini. Maka dia akan jawab, oh yang mengelola .id itu jawabannya adalah ini. B, DNS.id, IP-nya 103.109.179.179 ya. Ini dari si ini ya. Jadi jawaban dari si name server ini. Kebetulan ya, ini jawaban ini. Oke, kalau gitu saya nanya lagi ke si ini lagi. AC, ID, itu yang ngelola siapa? Saya tanyakan ke si ini. Oke, BDNS ini akan jawab, itu adalah saya juga, kebetulan namanya sama ya. BDNS.id, IP-nya sekian. Oke. Sekarang saya tanya lagi, si browser tanya, ITB-ACID, ya saya tanya ke sini, itu name servernya atau ininya siapa? Atau siapa yang mengelolanya? Dia bilang, itu jawabannya adalah ini, NS1 ITB-ACID, IP-nya sekian. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke ns1.itb.acid ya. Ini tuh IP-nya berapa? Nah, ini akan jawab IP dari www.itb.acid adalah ini gitu. Nah, setelah itu maka IP-nya akan keluar, IP-nya adalah 167.205.59.96. Oh, begitu toh. Maka browser kita akan baru mengakses itu ya. Karena dia hanya bisa mengakses kalau udah jadi IP ya, gitu ya. Jadi setiap kita query nama domain gini terus saja, capek banget ya sebetulnya ya. Capek banget. Jadi inilah yang terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau ini repot ya kalau setiap komputer kita ya di kampus semuanya melakukan gini, repot banget. Maka yang terjadi adalah kita set up-kan satu yang kita sebut namanya DNS server ya, namanya DNS server. Padahal sebetulnya namanya lebih betulnya namanya resolver ya. Ini namanya DNS server biasanya dititulnya. Nah, jadi daripada kita yang melakukannya semua, ini misalnya kita ini ada pakai web browser ya. Misalnya kita ya. Daripada kita melakukan query-query gitu, kita minta tolong aja. Tolong dong query-in ya. www.itb.acid itu IP-nya berapa gitu? IP TCP aja. Nah, dia yang melakukan ini, yang dia akan melakukan tadi ya, yang melakukan ini semua itu dia. Ya. Nah, ini nama istilahnya ini namanya resolving ya, resolving. Ya, meresolve. Hai dari IP, dari itu ke IP itu berapa sih resolving? Dia yang melakukan ini semua. Nah, nanti habis itu dia jawab, IP-nya adalah 167.205 ya 5996. Oke. Nah, enak ya. Jadi di komputer kita nggak usah repot-repot sih, ini aja sih yang kita sebut DNS servernya ini ya yang akan melakukan proses ini semua ya. Gitu ya. Nah, yang lebih menariknya lagi apa? Lebih menariknya lagi dia bisa dipercepat lagi. Misalnya ada orang lagi ya, di sini ada teman kita ya. Nah, ini berarti kita sebut dia ya, dia. Dia juga lagi ngecek lagi, www.itb.acid apa gitu ya, www.itb.acid apa gitu. Nah, si DNS server karena tadi mungkin habis saya atau kita habis query ini ya, maka dia ada proses juga disimpan juga, mungkin ada proses yang disebut namanya cache ya. Caching ini cache ya. Di cache ini
ya itu disimpan. Mungkin dia menyimpan berapa? 1.000 domain terakhir ya, 1.000 query atau yang terakhir ya, query atau resolving resolve. Ya, yang terakhir disimpan sama dia. Jadi dia langsung jawab, cek gitu langsung jawab. Jadi prosesnya cepat. Dia nggak perlu lagi proses yang gini lagi ya, tadi yang kayak gini lagi nggak perlu lagi. Karena ini masih masih ada di dalam database cache-nya, langsung jawab lagi. Ada lagi nanya, langsung jawab lagi. Itulah sebabnya dulu ya kalau kita di kampus ya, kalau masih dulu sebelum PPKM kita di kampus segala macam ya, kalau ada orang query domain yang pertama misalnya pagi hari ya, dia query domain www.microsoft.com gitu misalnya. Yang pertama gak lama, yang kedua ketiga yang udah cepat karena sudah masuk cache. Gitu. Atau kalau dulu yang paling sering itu Detik atau tempat-tempat lain ya. Jadi itu yang ini prosesnya seperti itu. Jadi yang kita sebut DNS server itu sebetulnya adalah resolver ini. Gitu. Jadi kita bisa isiin, kalau kita ngeset nomor IP ya, biasanya di komputer kita ditanyain nomor IP, DNS servernya apa. Gitu. Kita bisa buat juga DNS server sendiri, boleh. Kita buat sendiri di komputer kita sendiri, boleh. Kita resolving sendiri, nggak usah minta tolong ini juga boleh. Tapi ya itulah ya, malesin aja ya, kita minta tolong ini aja. Tuh. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya kita masukin alamatnya itu salah, itu mekanismenya gimana Pak? Alamat salah maksudnya gimana alamat salah? Ini yang www.itbac.id-nya itu Pak, misalnya salah gitu. Cara kerja di DNS-nya gimana Pak? Enggak, maksudnya salah itu misalnya saya tulisnya ITBD gitu, maksudnya gitu. Ya, misalnya kayak gitu-gitu Pak. Ya, nah jadi kalau misalnya saya query ya, misalnya saya query, misalnya salah tadi, saya cari www.itb, salah ketik, misalnya kita dari B, ada ini kan B dengan N dekat ya, ITBN gitu misalnya. ACID gitu misalnya kepecel gitu ya, tulis gini. Kita query tadi. Kebetulan misalnya ini nggak ada di dalam domain ya. Tadi seperti pas query gitu tadi ya, pas lagi ACID, terus nah pas lagi sini ya terakhir ini ACID. Kita tanya, hoi ada nggak ITBN ACID? Kita tanya ke sini. Dia bilang nggak ada. Nah, ini misalnya bilang nggak ada. Nanti dia akan bilang nggak ada. Ya. Does not exist ya. Gitu. Dia bilang nggak ada domainnya. Gitu. Bisa. Gitu. Maka dia bilang nggak ada domainnya. Atau dengan kata lain, does not resolve. Gitu ya. Bukan does not exist, tapi does not resolve. Ya. Nggak ada gitu DNS-nya. Ya. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nah, kalau saya ingin memfilter, nah ini juga ini yang dilakukan oleh pemerintah ya sebetulnya. Kalau saya mau filter, katakanlah di ITB ini ya, misalnya DNS servernya mesin DNS server di ITB saya lupa 1.205, saya lupa 23.1 atau berapa ya di ITB. Oke, assuming ya, saya di ITB saya akan memfilter domain misalnya ada domain yang kita larang, misalnya terorisme gitu ya, .id misalnya. terror.id gitu ya, mau saya filter ya, mau difilter gitu. Oke, gimana caranya? Oke. Maka di dalam si DNS server ini ya, saya buatkan tabel aja, tabel ya. Misalnya tabel yang kalau ada orang query terror ID langsung dijawab tidak ada gitu. Does not resolve ya. Resolve. Padahal ada ya, misalnya domainnya ada ya, tapi sama ini difilter aja gitu. Nah, itulah yang dilakukan dengan filtering pornografi atau situs-situs terlarang ditaruh di dalam database-nya ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah bahwa semua ISP itu harus menginduk kepada atau harus kalau ini namanya internet positif ya, yang mengatakan bahwa kalau ini ada query-query, ada domain-domain yang dilarang. Nah, domain dilarang itu langsung di filternya di sini. Sebetulnya domainnya ada, cuma nggak resolve aja gitu. Ya. Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh ISP yang nakal. Misalnya saya operator, saya ini ada saingan saya. Domain saingannya saya masukin di sini. Jahat ya memang ya. Jadi nggak resolve, bisa juga gitu ya jadi ini. Nah, itulah sebabnya kalau waduh ini orang-orang ini suka nggak beres nih, saya nanti takut di filter-filter gitu ya. Makanya kalau gitu, nah saya yang dilakukan oleh orang-orang, akhirnya saya nggak pakai itu deh kalau gitu. Saya akan pakai DNS yang dikelola oleh orang lain. Maka biasanya saya minta tolong DNS-nya ini nggak saya ke sini, tapi saya set ke punyaannya Google. Yang itu berarti 8 biasanya ya.
8.8.8.8 misalnya ada 8484 juga tapi 888 nih. Jadi kalau saya nanya www ITB aja saya tanyain nggak ke sini tapi saya tanyakan aja ke sini. Nah, ini juga jawab ya. Nah, jadi yang ini yang kita sebut resolvernya ya atau DNS servernya itu. Nah, ini orang-orang pakai yang 888 ini. Kenapa? Itu untuk menghindari filter. Filter. Nah, ini yang saya agak kurang setuju dengan filtering yang dilakukan oleh pemerintah melalui cara gini. Karena ini dengan mudah kalau kita ganti DNS servernya kayak gini selesai kan ya. Filteringnya itu tidak bisa dilakukan. Ada pertanyaan? Halo Pak, izin Ya. bertanya. Ya. Berarti kalau kita pakai VPN itu, kita berarti mengubah DNS resolve-nya gitu ya Pak? Nah, kalau VPN lain lagi. Tapi salah satunya ya. Jadi salah satunya kalau kita pakai VPN ya, berarti seolah-olah nggak gini. Seolah-olah misalnya kita lewat jaringan ini, kalau kita VPN nanti kita pas belajar VPN, komputer kita yang di sini ya, di sini ya. Kita misalnya tempatnya di sini dalam misalnya ini operator atau ITB atau perusahaan atau apa ya. Ini seolah-olah kita pindah ke jaringan lain. Nah, pindah jaringan lain ya. Jaringan ini jaringannya punyanya si VPN provider tadi ya. Maka kita punya IP-nya di sana ya. IP-nya juga IP-nya si VPN, DNS settingannya si penyedia VPN segala macam ini. Jadi seolah-olah kita di tempat lain aja ya dengan settingan-settingan yang ada di sana. Jadi misalnya operator ini memfilter ya, filter DNS ya. Di sini filter DNS. Nah, begitu kita sampai di sini ya dia nggak bisa lagi karena filternya kita seolah-olah kita ada di sini ya. Jadi DNS query-nya segala macam itu ada dari sini. Seolah-olah kita anggap aja kita nggak ada di sinilah, kita logically kita ada di sini gitu. IP-nya juga ganti segala macam termasuk DNS query-nya. Tapi kalau kita DNS query-nya di sini ya di settingan kita kemudian dipakai VPN, kita set lagi DNS-nya balik lagi ke sini ya bisa ya ke filter lagi ya. Gitu ya. Ada pertanyaannya? Jawab ya. Nah, susahnya yang kayak gini tuh gini ya. Saya kalau menjelaskan gini dimarahin pemerintah nggak ya? Dimarahin Kominfo nggak? Karena ini kan seolah kita ini keluar dari menjelaskan teknik untuk keluar dari filtering Kominfo kan ya. Nah, masalahnya bukan gitu. Ini kan kita bahas masalah teknis ya. Di kelas ini kita bahas masalah teknis. But this is how to do it. This is realitinya gimana caranya ya. Maksudnya menurut saya technicalities-nya itu cara filtering dengan cara ini tuh nggak benar. Ya. Selain filtering juga, ada juga nih. Nah, misalnya kan filtering ya. Ini tadi kita bicara tentang filtering. Nah, kita mau filtering juga. Tapi ada cara lain lagi, ya. Ada cara lain lagi kalau bukan gitu, tapi adalah orang jahat. Maka yang dilakukan dia adalah DNS poisoning ya. Jadi dia adalah satu lagi meracuni. Nah, bisakah dia meracunin sini ya? Jadi ada salah satu attack-nya itu adalah melakukan ini. Yang punya kita poison, kita racunin ya. Poisoning ya. Kita racun. Misalnya, ini DNS-nya kita take over aja, kita masukkan. Jadi misalnya ada orang mau ke www.bank.id gitu ya. Gitu. .id, maka di sini kita masukin IP-nya kita gitu misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya banknya masih ada ya, tapi orang-orang yang menggunakan si DNS server ini akan lari ke IP yang kita ini IP palsu ya, yang kita buatkan web palsu ya. Web palsu. Nah, ini poisoning bisa gitu. Ya. Itulah sebabnya DNS server harus dijagain habis-habisan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan layanan DNS server yang lain nih, misalnya katakanlah Google, ya kita harus percaya Google ya. Kalau Google-nya melakukan poisoning, ya kita harus poison aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, technically, sekarang kita bicara teknis lagi ya. Technically, si DNS ini dia menggunakan protokol ya, protokol itu query DNS itu dia menggunakan kalau nanti kita bicara tentang port ya, sekarang saya cerita aja singkatnya, nanti kita technically ini kita akan bahas lagi port 53 ya dengan ininya UDP ya, protokolnya UDP. Jadi kalau misalnya tadi ya komputer kita ini akan melakukan query gitu ya, dia sebenarnya ngirim ke UDP ke port 53 ke DNS server kita ya, ini lewat tadi UDP port
53. Awalnya gini ya. Hey, WWTBCD apa? Dibalas. Kenapa UDP? Kalau TCP itu connection ya, jadi dia reliable ya. Tapi connection itu butuh setupnya lama. Kalau UDP itu kayak ngelempar paket. Hey, lempar, jawab gitu. Lempar, jadi makanya cepat segala macam. Tadi unreliable. Ya, jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang gitu ya. Jadi ini. Tapi sangat cepat ya. Nah, selain UDP juga orang-orang mau mengimplementasikan TCP gitu ya juga ya port 53. Untuk gini-gini. Nah, di kayak gini. Maka ada juga yang saya emang nggak mau pakai DNS server lokal lah. Saya pakai yang yang Google ini. Misalnya saya pakai sebuah operator gitu ya. Kemudian saya mau pakai 888 gini. Sama operator itu port ininya diblok. Sehingga dia maksa kita harus pakai DNS servernya operator ya. Karena port 853 itu hanya dipaksa masuk ke DNS servernya operator, nggak boleh ke yang lain. Nah, itu ada juga provider yang kayak gitu. Sehingga nggak resolve itu DNS-nya itu ya ke tempat yang lain, atau kita nggak boleh pakai DNS servernya Google dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini soal DNS. Nah, karena filtering ini banyak dilakukan juga oleh orang-orang, instansi, segala macam, maka sekarang ini ada inisiatif baru ya, di luar DNS ini juga, di luar DNS ini adalah web browser. Web browsernya itu misalnya yang lagi eksperimen ya, misalnya Firefox ya, Firefox. Kalau kita misalnya mau akses, misalnya dari Firefox, kita katakanlah www.microsoft.com katakanlah ya, kita mau ke itu. Katakanlah diblokir ya, atau kan berarti kan dari komputer kita harus query tadi ya, resolving ke ini IP-nya berapa, baru Firefox-nya bisa buka. Nah, ini si Firefox-nya nih sekarang ya Firefox ya, ambil contoh aja lah ya. Dia punya resolver sendiri. Jadi kalau kita nulis gini sama Firefox itu diresolvekan ke Firefox. Ya, sama DNS servernya Firefox. Jadi bukan DNS server yang ini, bukan yang ini, karena yang ini nanti ada filtering, yang ini sama operatornya di filter secara network, ya udah kata Firefox, lewat HTTP aja saya resolve-in untuk kamu ya. Jadi itu adalah satu cara lagi untuk keluar dari bypassan domain filtering DNS ini. Jadi ini kompleks ya ininya ya, tapi sederhananya kalau kita balikan lagi adalah sebetulnya tujuannya apa sih? Sebetulnya adalah given sebuah nama ya. Ini nomor IP-nya berapa ya? Gitu ya, IP-nya berapa dengan cara yang lebih distributed. Dengan kata lain apa? Misalnya di ITB ada www.itb.acid ya, itu di setnya di name servernya ini. www.itb.acid. Oh, kalau gitu ada baru lagi saya punya misalnya stay.itb.acid gitu ya. Maka penamaan baru lagi ini tuh tinggal di set di si server ini aja ya. Ya jadi Iana nggak perlu tahu, nggak perlu pusing-pusing karena dia tinggal dia query-nya secara ini, maka ini menjadi lebih scalable ya, distributed. Tiba-tiba orang di seluruh dunia tahu ada domain baru stay itb.acid. Misalnya kita ada buat domain baru apa misalnya di ITB ada fakultas baru atau sekolah baru, maka tinggal tambahin di sini aja. Nggak perlu ngasih tahu ke Iana lah atau apapun gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Jelas ya. Oke, yang ini ya, ini yang titik ini kita sebutnya namanya top level domain, ya, TLD ya, TLD top level domainnya agak jelas kita tulis pakai TLD ya, top level domain. Yang ini tuh karena ini namanya first level domain, first ya level domain. Yang ini second level domain ya, second level domain ya. Jadi ini SLD misalnya. Yang ini third level domain ya dan seterusnya ya. Yang ini fourth ya teruslah ya. Level domain. Cuma itu aja ya. Gitu ya. Masing-masing bisa punya kelola sendiri-sendiri. Masalah ini yang lain-lainnya technicality saja ya. Bisa misalnya ada orang buat lagi nggak AC, nggak apa ya, mau buat subdomain lagi ya, itu terserah dari admin ya yang bersangkutan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita terus kasih jempol dulu supaya saya tahu pada ngerti jempol. Kalau nggak nangis.
saya bisa ngulangin lagi tuh. Sok sambil ngelihat ini pada alive and well nggak? Kalian nih masih bangun atau tertidur, terkapar? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan ada, kan tadi bisa diubah ya Pak di /etc/host itu ya Pak. Betul. Nah kalau misalkan ada itb.ac.id nih, yang ini kita simpan di situ, di lokal. Berarti yang pertama kali dilihat itu di lokal dulu ya Pak? Betul. Lokal punya priority over DNS ini. Ya, betul. Oh, jadi kalau misalkan IP ITB-nya berubah, tapi lokal kita nggak berubah, berarti kita nggak bakal ketemu dong webnya jadinya Pak? Betul. Jeleknya gitu. Jadi ngaco gitu ya. Misalnya, aduh saya daripada DNS ini lambat banget nih, saya tanam aja di etc host saya gitu kan ya. Misalnya saya malas pakai panjang-panjang, saya tulis saya mau singkat aja di ITB gitu ya. Jadi saya bilang misalnya dari akademi ITB aja deh, malas aja saya tulis ITB gitu ya langsung ya. Boleh di situ. Tapi kalau ternyata web servernya dipindah ya, secara DNS dipindah, yang kita di etc hostnya enggak, ya berarti kita akan tetap ke IP yang lama. Tuh. Oke, makasih Pak. Nah, itu juga kalau saya bisa take over komputer Anda ya, saya sisipin aja etc hostnya dengan ini ya. Jadi Anda saya arahkan ke domain yang ngaco juga bisa. Ya. Nah, dulu ada saya lupa ya. Zamanan Presiden SBY atau apa ya, domainnya itu di attack ya. Jadi yang ada orang yang melakukan hacking atau cracking lebih tepatnya, DNS-nya itu diubah. Sehingga ketika orang lihat, wah ini websitenya kena hack. Sebetulnya bukan websitenya yang kena hack ya, tapi DNS-nya diubah, diarahkan ke tempat yang lain. Website aslinya masih tetap ada ya di IP yang ini, tapi ini diarahkan ke tempat yang lain, sehingga kelihatan, wah website dihack, tapi DNS-nya sebetulnya, DNS servernya. Ada lagi? Satu hal lagi ya, kalau belum ada ya, satu hal lagi adalah ketika kita lihat ini ya, ini namanya name server tadi ya, misalnya ditanyakan misalnya ITB ACID ya, ditanyakan yang ngurus ITB ACID apa gitu ya. Nah, kita bilang name servernya ada NS1 ITB ACID kan, jawabannya gini ya. Nah, biasanya kita itu disarankan lebih dari satu ya. Jadi name server atau NS ini disarankan harusnya lebih dari satu kalau disarankan ya. Ya lebih sama dengan satu ya, tapi kalau kita sarankan kalau bisa satu, lebih dari satu, jadi 2, 3. Kenapa? Kalau nanti name servernya ini di attack down gitu ya, berarti domain ITB hilang ya, domain ITB hilang. Jadi biasanya orang-orang tuh punya 3 sampai 5 gitu ya. Jadi namanya NS1 ITB ACID, NS2 ITB ACID, NS3 ITB ACID, atau nitip di tempat lain boleh ya. Jadi biasanya name server itu lebih dari satu. Jadi kalau Anda lihat name server yang satu, itu sebetulnya secara best practice nggak bagus. Ya. Jadi kalau kita sarankan, punya dong lebih dari satu ya. Just in case sistemnya itu di attack down atau misalnya apa, kita masih domainnya nggak ngilang sama sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan belum? Ya. Nanti di akhir kelas ada PR. Jangan khawatir, Pak, PR lagi ya. PR-nya teknis. Kalau yang kemarin kan PR-nya non teknis ya, social engineering teknis. Oke ya. Baik, nah sekarang kita lari ke pengelolaan. Nah, sekarang baru kita cari tentang governance-nya dari nama domain. Nah, dulu masih ingat ya, yang mengelola itu namanya tadi IANA ya. IANA dan ini Pak Postel dan kawan-kawan. Ya. Secara struktur, DNS itu, domain itu dibagi menjadi 2. Ya, yang ini yang pertama yang kita sebut namanya GTLD ya. Generic top level domain, generic itu dulunya adalah 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 domain ini aja dulunya. Nah, kemudian sekarang mulai ada domain-domain yang lain ya. Ini saya belum update ya. Jadi semuanya menjadi lebih banyak ya domain-domainnya. Tapi dulu hanya nih. Jadi ini generic yang seperti ini ya. Nanti kita lihat ya, ini sekarang saya masih tulisannya IANA ya, tapi nanti di belakang ini nanti akan berubah jadi icon ya. Nah, terus ada satu lagi yang selain generic tadi, ada yang namanya top level ini country code ya. Jadi ada GTLD, satu lagi CCTLD, satu ini, yang 2 ini. Nah, ini adalah country code. Ini sudah di-resolve sebetulnya nama-namanya ini dalam ISO berapa saya lupa ya, ada daftarnya ISO. Nah, sudah disediakan untuk country code. Ya, country code ini memang untuk country-nya apa saja itu sudah ada di situ. Misalnya Indonesia kita dapat .id, depan itu .jp. Itulah sebabnya Indonesia itu bukan .in. .in itu India kan ya. Ini .sg. Amerika pun punya .us ya, segala macam.
Dan dulu bahkan dulu ya dulu ada lagi namanya Timor itu ya, ini TP itu ya. Karena dulu Timor kan Portugal ya, Timor Portugal itu ada namanya .tp itu. Ya, meskipun dulu Timor itu masih bagian Indonesia, ada udah punya domainnya gini. Nepal pun dia juga ada domainnya. Ya, jadi ini bukan negara as country seperti yang mengibarkan bendera ya, tapi namanya country code ini sebenarnya udah ada dari dulu ya diisukan. Nah, dulu dalam hal pengelolaan ya, GTLD ini si generic ini dikelola oleh IANA. Ya, IANA aja yang mengelola. Oke. Itu. Nah, untuk yang kedua gini, si IANA tadi mendelegasikan, nah ini mendelegasikan ini ya, jadi delegasi ya. Jadi si IANA mendelegasikan ini kepada, nah bisa macam-macam. Ada organisasi, boleh, ya, ada pemerintah, ya, pemerintahan, ya. Bahkan individual boleh, ya. Modelnya beda-beda ya. Jadi dia mendelegasikan setiap pengelolaan ini didelegasikan kepada ini tadi ya, ini masing-masing ini. Kenapa demikian? Karena tadi ya supaya scalable, supaya IANA nggak ngurusin semua ya, didelegasikan ini supaya si IANA nggak perlu ngurusin semua. Ini silahkan modelnya ini. Nah, dikelola oleh administrator yang ditunjuk oleh IANA tadi ya, didelegasikan. Gitu ya. Nah, nantinya dulu ketika saya mengelola nama domain, saya itu ditunjuk oleh IANA. Jadi IANA itu menunjuk saya, Budi Raharjo, kamu tolong kelola .id. Ya udah, dikelola dengan ini, maka kemudian saya mengelolanya. Nah, masing-masing ini tentu saja punya kebijakan yang beda-beda ya, policy-nya beda-beda ya. Masing-masing beda-beda di sini. Jadi ini awalnya seperti itu ya. Ini kan kita bicara sejarah ya. Awalnya seperti itu, IANA. Kemudian IANA mendelegasikan adalah seperti ini. Kenapa beda-beda ya? Karena memang situasi di setiap country itu beda-beda ya. Gitu ya. Jadi awalnya begitu. Nah, kalau orang pengen punya dop lain lagi, nah itu IANA gitu ya. Jadi ini ya perjalanannya awalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian, kita bicara pada awalnya adalah IANA ya. Pada awalnya IANA. Nah, ini mulailah masalah ya IANA nih. IANA kan pada mulanya dia biasa-biasa aja dikelola gitu-gitu. Lama-lama IANA ini repot juga. Jadi tadi tabel udah repot, dikelola tadi secara distributed tadi repot juga ya. Akhirnya ini dalam perjalanannya ini zaman saya juga udah masuk ya, saya udah ditunjuk itu .id tahun lupa saya ditunjuk tahun 97 ya, saya ditunjuk menjadi pengelola .id. Nah, IANA makin repot dalam mengelolanya ya dulunya sebelum saya ditunjuk juga udah mulai isu dia repot. Dulu domain itu gratis ya, gratis dulu karena kita tinggal bilang ke IANA, saya mendaftarkan domain apa Budi Raharjo misalnya .org gitu. Oh, oke, kata IANA. Kamu siapa? ID-nya ini, alamat emailnya apa ini. Oke, dapat dia domain gratis dulu. Tapi lama-lama kan sulit si IANA nih. Akhirnya dia men-outsourcekan operation. Jadi dia bilang, oke, saya ingin mengoutsourcekan operation ya, outsource ya, operation ya. Wah, dia mulai outsource operation kan akhirnya ditenderkan segala macam. Waktu itu yang menang namanya Network Solution, NetSol yang menang. Internik atau NetSol ya, saya lupa. NetSol atau Internik kalau nggak salah namanya. Anyway ini adalah instansi atau organisasi swasta lah ya yang di outsource oleh ini. Ini kan ingat ya, ini Department of Commerce ya. Ini Amerika, ini kan ke IANA, nugaskan IANA akhirnya mengoutsource kepada sebuah perusahaan. Dah jalan lah. Nah, terus baru dia bilang, wah ini boleh ada cost baru ini. Muncullah cost. Ya, dolar. Karena harus set up server, segala macam gini-gini. Wah, sebentar. Ini mulailah ribut lah orang-orang. Sebentar, cost nih. Maka si IANA bilang, saya akan men-charge domain. Nah, mulailah charging domain. Dia mulai dengan yang tadi ya, .com, mulai berbayar. Nah, ini bayarnya berapa ya? Bingung orang waktu itu. Kan gratis dulu ya, kalau daftarin .com gratis dulu. Wah, kata IANA nggak bisa lagi. Sekarang ini dikelola oleh oleh pihak ketiga ini membantu kami mengelolanya. Ya berapa? Wah, mulailah ribut. Ada yang oke, kita mulai $15. Oh, ada yang enggak kita mulai $35. Oke, ada yang enggak $25 tapi dibayar 2 tahun jadi $50 per 2 tahun atau $75. Pokoknya ribut lah ya ini. Wah, udah ribut lah. Dah. Itu satu ya .com.
Nah, yang ke CCTLD, yang country code tadi ya, CCTLD tadi, nah dia juga mulai, si Yana bilang, hey, para CCTLD, kami akan minta Anda ikut kontribusi. Wah, mulailah kita bingung. Ntar dulu. Nah, ini udah mulai ribut ya. Ini, tapi nanti dulu nih. Oke, ini belum. Akhirnya kita masih bilang nggak mau. Oke lah, nggak apa-apa lah. Dah, gitu. Nah, terus orang-orang bilang, ini kayaknya nih Yana nih mulai rese nih ya. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa yang menentukan struktur domain IP segala macam itu kenapa IANA? Nah, pertanyaannya gini. IANA ini kan bentukan sebuah organisasi yang ini dari Amerika kan ya. Ini Department of Commerce ini yang Amerika. Wah, mulailah ribut orang-orang di Eropa. Kenapa kok saya harus patuh terhadap IANA, aturan-aturan IANA dan lain sebagainya. Ini mulai nggak beres nih IANA ngatur-ngatur. Kan internet itu bukan Amerika. Internet kan seluruh dunia. Nggak ada urusannya dengan pemerintah Amerika Serikat dong. Segala macam gini-gini. Maka mulailah orang merasa tidak percaya lagi kepada IANA. Taruh. Yang mengelola internet dunia ini kenapa IANA? Marilah orang-orang internet seluruh dunia kita buat organisasi baru yang bukan milik atau bukan bentukan dari pemerintah Amerika Serikat. Mulailah ribut, maka dibentuklah sebuah organisasi yang lebih harapannya yang lebih independen. Maka dibentuklah ini namanya ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Dibuatlah sebuah organisasi ini, yayasannya ada, dibentuk ICANN lah ini. Gitu ya, skala dunia. Nah, jadi mulai tadi dari individual Pak John Postel dan kawan-kawan, kemudian pindah ke IANA, dan kemudian pindah ke ICANN. Saya diangkat pada zaman IANA, tapi dalam perjalanannya nanti ICANN, jadi nanti saya mengembalikan pengelolaan domain itu ke ICANN nantinya. Nah, mulailah ribut lagi tadi. Waduh, ini ICANN makin, kan ini tadi Department of Commerce ya, mungkin ada pendanaan segala macam dari DOC, sekarang IANA bisa jalan, di outsourcing makin pusing segala macam. Nah ini kalau ini kan organisasi yang lepas sendiri ya, makanya ada operation segala macam, maka cost-nya ada lagi ya, udah real lagi, makan real lagi. Kalau tadi mungkin cost-nya ini hanya dolar ya, ini dari dolar jadi 3. Mulailah ICANN ini, kemudian juga selain tadi ya, dia menentukan .com itu harus gimana. Nah, CCTLD juga mulai diusik juga. Mulailah CCTLD diminta untuk kontribusi dulu ya, $1 per tahun untuk setiap domain yang ada. Nah ini bingung saya juga ya. Kan dulu kan saya mengelola domain di Indonesia itu gratis ya, semua orang boleh daftar domain segala macam. Ya ada cost operation tapi kita tanggung bersama lah. Begitu ada cost operation ini menjadi naik, terus kemudian IANA minta ini gimana saya kan domain yang terdaftar di Indonesia berarti saya harus bayar untuk setiap domain tahunan ke si ICANN ini. Ya kalau saya domainnya kecil ya, Indonesia domainnya kecil waktu itu ya. Hanya mungkin saya lupa 2.000, 3.000, 5.000, pokoknya ya sekitar ya katakanlah 5.000 domain ya. Tapi bayangin kalau di Inggris ya, di UK itu, dia kan shop domainnya udah banyak loh domainnya ya. Dia mungkin ada 100.000 domain ya, 100.000 domain ya. Bayang ya. Maka dia setiap tahun dia harus store uang 100.000 US ke ICANN. Ngamuk lah ini adminnya. Sebentar. Saya kan sebuah organisasi di UK. Kenapa saya harus membayar Anda ya $1 setahun yang mana jadi $100.000 per tahun untuk sebuah organisasi yang saya tidak punya kontraknya? Saya bisa digantung orang-orang di Inggris dong ngeluarin $100.000 per tahun kepada ICANN gitu kan. Wah, itu ributnya luar biasa. Jadi ribut sekali ya. Jadi CCTLD ini agak garang-garang orangnya. Saya ikutan di situ ya. Dulu saya termasuk juga yang ini juga ya yang kurang setuju dengan ini karena susah ya bagi kami gitu kan ya. Kenapa kok saya harus tetap ICANN? ICANN kan saya butuhnya kalau tadi technical itu kan saya hanya butuh stable dot ya. Jadi saya hanya stable dot root name server. Ya. Itu aja kan kebutuhan dari kami. Kalau dari itu diarahkan kepada server .id, .uk, apapun. Udah, kan saya cuma butuh ini aja, nggak perlu yang lain-lain. Kenapa jadi mahal-mahal begini gitu kan ya? Nggak mau kita. Jadi revolting. Di belakang layar, cerita di belakang layarnya, saya, susah juga ya. Saya nego aja langsung dengan ICANN. Gini, saya bilang ke ICANN. Di belakang layar saya bilang, oke lah. Saya tahu bahwa kami itu harus ikut kontribusi ya.
Kita juga tidak ingin jadi parasit. Indonesia juga ingin ikut kontribusi, tapi kami tidak bisa kontribusi mahal-mahal atau bayarnya besar-besar. Kami masih kecil internetnya, kami ingin membesarkan internet Indonesia. Waktu itu jadi saya negosiasi, saya tawar gimana kalau saya bayar $2.500 per tahun aja. Jadi untuk domain kami yang berapapun juga saya bayar segini aja ya. Untuk jadi tolong harga ini sebagai token of appreciation kami, Mbak. Kami ingin kontribusi tapi kami nggak punya duit, tapi kami ingin kontribusi. Dan akhirnya diterima. Nawar ya, kayak nawar di pasar gitu. Jadi dulu begitu ya. Jadi ini ya. Nah, inilah mulai intrik-intrik yang namanya internet governance di seluruh dunia. Intrik-intriknya tuh besar sekali. Ini ya kayak politik ya. Kalau orang di negara kan milih presiden ya. Nah, ini presidennya seluruh dunia internet di ICANN gini ya. Nah, jadi saya kayak dulu saya itu jadi menjadi gubernurnya salah satu. Jadi saya gubernur.id ya. Atau kalau bilang saya presiden cyberspace Indonesia itu Budi Rajo. Tapi saya harus melapor ke ini ya. Ini kayak United Nations ya. Jadi aduh repot banget ya. Pokoknya banyak sekali intrik-intriknya. Nah, itu di skala global. Maka di regional pun muncul grup-grup ya, misalnya Asia Pasifik TLD, Asia Pasifik ya. Sentral ini Eropa, ini Afrika dan lain sebagainya. Nah, kenapa muncul isu-isu regional? Karena ada permasalahan regional-regional yang tidak atau belum diadres secara global. Contoh regional ini khususnya di regional Asia Pasifik ya. Asia Pasifik itu kan banyak negara yang tidak menggunakan Roman characters ya. Misalnya Jepang pakai karakternya sendiri, China pakai karakternya sendiri, India pakai karakternya sendiri kan, Thailand ya pakai karakternya sendiri. Nah DNS-nya gimana? Kan kalau kita dengan mudah kita tulis www.google.com ya. Nah, kalau yang itu gimana? Jadi saya nggak tahu ya hurufnya segala macam yang Thailand atau yang India gitu kan ya. Nah, gini-gini kan ya. Gimana tuh DNS-nya? Wah. Berarti ini ada isu yang kita sebut namanya internasionalisasi nama domain, internasional ya. Gimana standarnya untuk nama domain yang karakternya itu tidak menggunakan karakter Roman characters? Wah, ini kan isu yang dibahas terpisah. Kalau di barat pun ada ya, ada juga isu misalnya umlaut ya. Kalau di Jerman kan ada umlaut gitu ya, di negara Eropa nggak hanya Jerman aja ya. Misalnya gitu. Ada umlaut juga kan beda gitu ya. Nah, tapi kalau di Asia Pasifik ini banyak sekali negara ya yang menggunakan ini. Arab juga gitu ya, Saudi Arabia kan ada juga ya misalnya ya, gitu kan ya. Jadi ya susah ya. Jadi ini makanya ada isu-isu yang lokal yang mana itu adalah isu lokal, internasionalisasi. Nantinya kita buat standar sendiri ya secara lokal, akhirnya itu jadi standar global. Ya jadi global, regional. Nah, setiap negara beda-beda. Indonesia, nah itu mulai dari namanya ID NIC, ID Domrek, nama domain, ID NIC, Pandi, lah segala macam ya. Jadi ini jadi isu sendiri ya isunya, ya, politiknya. Kalau kita lihat sebagai contoh ya politiknya nih, saya cerita lagi nih tentang ICANN ya. Tadi kan saya udah cerita ya, ICANN itu awalnya dari IANA jadi ICANN. ICANN bentukannya seperti apa? Nah, bentukan awalnya organisasinya seperti ini. Jadi ini ICANN terdiri dari berbagai kalau kita sebut technicalities yang berbeda. Yang pertama ini misalnya yang ini dulu ya, yang pertama adalah tentang address dulu. Address itu tadi ya IP allocation ya, misalnya IP allocation segala macam tuh di sini ya di grup ini. Namanya address supporting organization. Nah, di sini tuh ada macam-macam ya. Daripada susah-susah, maka di sini ada yang namanya APNIC. Jadi kalau Indonesia ikutnya di sini Asia Pacific NIC. Ada ID, ada Australia ya, di Australia dan lain sebagainya. Jadi kalau kita misalnya saya ingin punya IP berapa. Nah, ini kita masuknya lewat APNIC itu grupnya di sini. By the way, ITB dulu ya, karena ITB dulu minta IP-nya dulu pas zamannya IANA tadi. Maka ITB itu jarang ya, ITB itu punya IP yang keren ya. Kan ITB itu 167.205. Nah, ini bebas nih. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan ini skalanya besar banget ya. Jadi yang kelas B seperti ini disebutnya namanya kelas B ya, karena ini bisa IP-nya ini bisa beda-beda ya. Jadi ini ada sekitar 64.000 ya, 4K IP yang beda-beda ini dimiliki oleh ITB ya.
Jadi ini TB rada bangga. Kalau sekarang tuh susah, kita dapat cuma IP-nya berapa ya di sini aja gitu ya. Dan itu bayarnya mahal dulu. Dulu gratis ya. Sekarang mahal. Nah mahal misalnya saya pengen butuh satu kelas C segala macam, saya nggak satu kelas C atau kelas berapa gitu ya. Saya minta ke IPO, kata IPNIC, oke kamu bayar $2.500 per tahun misalnya. Atau $2.000 per tahun gitu ya. Wah, mahal ya. Tapi ITB bersyukur ya. Jadi kita 1.2 kali 05 ini bersyukur banget. Dan kita tuh dikejar-kejar untuk balikin lagi segala macam. Ya kita bilang nggak bisa ya. Karena kami membutuhkan itu ya. Nah, anyway. Nah, jadi Indonesia ada di sini. Nah, Indonesia juga bisa kita menjadi individu, menjadi member di sini. Tapi daripada susah-susah individu-individu, nah Indonesia biasanya yang mengelola itu ABJI ya. Asosiasi ASP. Jadi daripada beli ini karena nanti jadi mahal, ya ikutan lewat ASP aja. Misalnya saya langganan ke sini aja lah, gitu. Langganan ke ABJI, ya nanti ABJI yang ke APNIC yang ini. Nah ini tentang API ya. Ini ada organisasi-organisasi. Yang pertama tadi ya tentang IP, angka-angka. Nah yang kedua adalah tentang DNS. DNS itu di sini domain tadi ya. Jadi di situ kalau kita lihat ya ada macam-macam. Nah CCTLD, yang .id itu ikutnya di sini ya .id. Nah, bagaimana dengan yang .com itu nantinya dari ICANN ke dari kan tadi IANA ke ICANN, kemudian ICANN ini yang menentukan di atas itu namanya registry, kemudian ada orang yang mendaftarkan domain-domain itu namanya registrar gitu. Jadi ini registries dan registrar gitu. Jadi di sini ada registries ya, ada registras. Nah, ISP juga bisa ikut di sini, registrar misalnya. Misalnya kita beli domain ke mana? Keywords gitu. Dia keywords itu registrar namanya. Rumah web itu registrar gitu ya. Gitu ya. Ya, terus nah ini juga karena domain nanti terkait dengan intellectual property, maka ada juga anggota-anggota dari intellectual property. Jadi DNS ini ada grupnya gitu. Nah, ada juga yang ini kan tentang IP, ya angka-angka ya, ini tentang DNS, ada juga yang tentang protokol. Misalnya protokol WWW, protokol apalagi WAIS ada lagi ya. Ada lagi protokol apalagi ya, protokol kan banyak ya. Nah, itu gimana? Nah, maka ada yang ini protokol supporting organization ya. Jadi ini urusan protokol-protokol. Internet Engineering Task Force. Misalnya kalau saya ikutan membuat RFC, dulu saya ikutan membuat RFC, nah ikutannya lewat sini. Ya, IETF. Karena World Wide Web banyak digunakan, maka standar World Wide Web juga WWW Consortium ini juga ikut di sini ya. Ini terkait, jadi ini orang-orang internet ya, ini orang-orang internet, ini orang-orang web. Nah, ada juga ini orang-orang telepon ya. Dulu kan dulu internet telekomunikasi kan teleponi ya, teleponi. Nah, teleponi dulu grupnya yang paling besar tuh ITU ya. Ini terkait dengan teleponi ya dulu di sini. Jadi dulu yang menentukan standar-standar tuh ITU ini banyakannya. Nah, lebih spesifik lagi, Eropa itu dulu teleponnya sangat maju ya, maka dia punya ini organisasi namanya ETSI ya juga. Ini teleponi ya. Dulu banyak teleponi. Kan kalau sekarang kita bicara tentang IP internet, tapi ini kalau telepon kan ada ini SS7 segala macam standar-standar di situ. Ini grupnya di sini semua. Jadi ICANN itu diambil dari kelompok-kelompok ini. Nah, ya ini diambil 3 orang, ini diambil 3 orang ya untuk jadi member yang nanti voting di sini. Ada pertanyaan, Pak, kalau saya saya enggak orang urusan teknis, IP enggak, DNS enggak, ini enggak, tapi kan saya pengguna internet juga. Saya sebagai user biasa ini gimana? Saya nggak punya suara di dalam menentukan internet 2. Nah, maka dibuatlah ini ya, yang namanya at large membership. Ini pribadi-pribadi, individu-individu, ini ada yang nggak ada hubungannya dengan ini. Misalnya Anda sebagai user biasa gitu pengen ikutan menentukan arah ini, ikutlah di sini ya. Menjadi bagian dari at large membership ya. Jadi ini individu-individu non teknis bisa ikut di sini. Bahkan kalau dilihat di sini direktornya juga ada 5 ya waktu itu ya. 5 ini 3. Gitu ya. Jadi ini di situ. Jadi inilah struktur yang menentukan internet dunia. Ini internet kalau orang bilang namanya internet governance ya. Ya, ini United Nation-nya ya. Ini dunia itu ditentukan oleh ini. Dulu CEO-nya adalah Stuart Lin ya awalnya gitu. Menariknya adalah di mana peran pemerintah? Nggak ada di sini. Jadi si internet dulu cuek aja pemerintah. Apa kata pemerintah Amerika? Cuekin. Apa kata pemerintah Jerman? Cuekin. Apa kata pemerintah Indonesia? Cuekin ya. Jadi nggak ada. Nah, adanya di mana? Itu di sini.
Jadi pemerintah itu cuma jadi advice ya, government advisory ya. Jadi advice ya. Jadi ini nih yang di bawah ini tuh nggak punya suara yang di sini ya. Ini ada grup-grupnya tapi nggak punya suara. Bahkan yang tadi yang servernya tadi ya, kan bagi kami itu kan hanya butuhnya nih ya. Ini hanya ada di sini root server nih DNS nya di sini. Gitu. Jadi ini emang di bawahnya advice ya. Jadi itulah sebabnya government seluruh dunia marah ya dengan adanya ini. Karena pemerintah tuh nggak menentukan. Yang menentukan adalah ini. Nah, lebih kerennya lagi dulu karena anti Amerika yang sangat tinggi itu banyak di sini yang anti Amerika dulu. Karena tadi ICANN tuh terlalu sangat American centric dalam IANA ya, orang-orang bilang wah IANA itu kan bentukan pemerintah, Amerika ngeri kita dikelola oleh Amerika, maka kita tidak ingin dari Amerika dan seterusnya. Dan dalam perjalanannya juga nanti ICANN ini berubah ya, ICANN ini berubah bentuknya kayak gini, berubah lagi segala macam. Pokoknya ini ya, karena ini sangat menentukan politiknya dunia ya, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat politis banget ya. Gitu ya. Ini seru. Inilah saya jadi tahu banyak soal politik internet dunia itu gara-gara ya harus ngurusin gini kepaksa ya. Oke ya. Dan ini berubah-berubah. Saya nggak tahu yang terakhir seperti apa karena saya udah nggak ngikutin lagi ICANN ya. Di Indonesia sendiri pengelolaan nama domain. Nah ini pertamanya ya, yang pertama kali itu adalah Pak Didi ya, Didi Partono dari UI ya, ini yang pertama gitu ya. Ini zaman dulu. Nah, zaman dulu itu juga sama ya. Kenapa kok kita pakai dua kata ya, ACID? Kenapa nggak EduID? Gitu, EduID atau apa gitu. Nah, ini dulu ini tahun 89, pokoknya akhir tahun 80-an atau mungkin awal 90-an ya, kita membuat ini apa semacam ini ya, polling ya. Dulu yang orang di Indonesia di internetan masih sedikit ya. Oke, akhirnya kita sepakat kayak model Inggris ya, model Inggris, Korea sama dua huruf. Meskipun pada akhirnya kita ada yang 3 huruf juga. Jadi mulai dari Pak Didi Partono, kemudian ke Pak Rahmat Sami Ibrahim, Pak Ibam ini di UI dua-duanya, kemudian nah yang ketiga ini langsung ke saya ya, Maman Sutarman, dan nanti yang keempat Muhammad Nil El Imam ya, dan Pak Aidil ya. Yang keempat ya. Berikutnya lagi ini. Nah, ini kita belum tahu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dulu ya di Indonesia itu bentuknya adalah individu karena belum ada organisasi, nggak ada yang mau ngurusin dulu. Ya nggak ada yang ngurusin dan sekarang baru jadi rebutan malah. Jadi rebutan, wah ini harusnya segala macam mana. Karena dulu nggak ada yang ngurusin, nggak ada duitnya segala macam ya sekarang gitu. Ya. Nah, sekarang perebutan masih sekarang ya yang mengelola secara yang kenyataan di lapangan itu adalah Pandi ya. Meskipun di Indonesia ini masih dalam perdebatan siapa yang sebetulnya terdaftar di dalam ICANN, apakah masih Nil dan Aidil, apakah Kominfo, apakah Pandi, segala macam ya, de facto-nya gitu ya. Gitu. Dan apapun ini juga nanti apakah Pandi, apakah IDNIC ini lebih ke arah ini ABJI ya, brandnya ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ya, apakah Pandi, apakah ini dulu saya CCTLD ID ya, ID Domrek ini yang saya buat dulu gitu. Nah, apakah ini balik lagi ke IDNIC atau Pandi ini masih perebutan gitu. Gitu ya. Tapi kami semua dulu mengacu kepada ini, AYANA atau ICANN. Jadi bos saya dulu zaman saya itu AYANA, kemudian perubahan jadi ICANN, jadi saya ke sana gitu. Tapi yang membuat SK seolah-olah yang mengangkat saya IANA, jadi bos saya IANA. Jadi kalau misalnya Pak Bujon Postel pada dulu mengatakan, "Hey, domain ini nggak boleh ada." Oke, saya patuh ya pada ini. Domain ini mati, oke matiin gitu ya. Jadi ini ya. Jadi dulu bos saya itu adalah Pak John Postel. Karena dia yang saya itu menjadi delegasi dari AYANA. Gitu ya, jadi ceritanya itu. Nah, dalam pengelolaannya dulu, nah kita dulu pakai gini ya, Accornet dulu ya, Accornet. Jadi cuma Accornet ya. Jadi kita cuma Accornet dulu sampai di sini, plus tambah 1 military dulu ya. Oke, dulu ini. Karena sangat susah dulu ngurusnya, maka udah paling gampang dulu ya. Saya ambil orang-orang yang membantu saya ngelola di sini. Jadi misalnya Aceh, saya ambil dulu Pak Bobi Nasif, ini Endra Hartono, ada ini Bob Hardian, ini Pak Sanjaya, ini dulu Pak Toto, militer lagi saya lupa siapa dulu ya. Nah ini dulu seperti itu ya, dengan aturannya masing-masing. Jadi saya ambil misalnya Pak Bobi Nazif ya, Pak Bobi Nazif, tolong dong buat aturannya. Nah Pak Bobi Nazif ini dari UI,
info ini Indra Hartono ya. Dulu dia konsultannya Deprindak dulu masih jadi satu ya. Ini Bob Hardian ini dari UI juga Pak Bob ya. Ini juga UI. Tolong buat aturannya. Nah ini .net ini Sanjaya. Pak Sanjaya ini ya dari Indonet ya. Indonet. Kemudian Pak Sanjaya sekarang dia ada di Australia. Dia kerja di Epinik tadi ya. Government ini Pak Toto ini dari dulu BPPT ya, Ipteknet, Teknet, terus ini awalnya BPPT ya di situ. Ya, ini military saya dulu lupa ya, saya ambil dari angkatan laut, angkatan udara saya lupa ya sim militer ini siapa. Nah, dalam hal ini dulu ini ya, ini punya aturan masing-masing. Dulu Aceh itu hanya untuk D1 atau D3 ke atas, D1 ya ke atas. Sehingga kalau misalnya sekolahan gimana? Nah, sekolahan nggak ada ya waktu itu. Maka waktu itu kita buat barulah school ya, STH, ini K-12 atau kalau di luar negeri K-12 ya. Pokoknya sekolahan ya. Ini waktu itu Pak Stefanus Wartono ya dari Atmajaya, kalau saya. Atmajaya gitu ya. Kemudian ada lagi, kita buatlah baru web ID. Web ID itu bebas ya, modal apa aja. Pokoknya kalau orang mau daftar web ID selama punya KTP Indonesia bisa daftar. Ya bebas. Dibuatin lagi warnet itu masih lagi seru-serunya gitu ya. Kita buatkan subdomain namanya warnet ID. Gitu. Jadi ini di bawahnya Pak Sanjaya. Gitu. Anyway, ini strukturnya dan tentu saja domain berkembang. Kemudian nantinya macam-macam. Oke ya. Teknis. Nah, teknis seputar DNS. Nah, baru kita bicara tentang teknis. Ini saya cerita sedikit teknis nanti ya. Nanti ada tulisan segala macam-macam. Oke ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke teknis. Belum ada? Oke. Ya, sebentar. Kalau belum ada, nah, saya akan lari ke masalah teknis. Oke ya. Saya share dulu. Ini ada terminal saya. Terminal. Saya share dulu ya. Ini terminal saya udah kelihatan ya. Oke. Kalau saya pengen tahu tadi www.itb.ac.id IP-nya berapa? Orang-orang bisa pakai misalnya NS Lookup ya. Yang dulu nih zaman dulu lookup ya, pakai NS Lookup untuk query ya. Nah, kalau saya lebih senang pakai program kalau ini di Unix ya, pakai program namanya host ya. Jadi, untuk langsung keluar kalau www.itb.ac.id IP-nya berapa? Nah, ini keluar IP-nya sekian. Nah, si host ini dia melakukan resolving terhadap ini ya. Jadi kalau kita lihat cat etc, saya nggak ada itu. Itu cuma itu aja ya. Nah, DNS saya pakai apa? Nah, ini saya pakai name servernya yang tadi yang saya sebut ya. Saya pakai name servernya Google. Ya. Jadi saya query 8888 atau 8844. Jadi saya kalau tadi saya tanya host www.itb.ac.id, nah, itu saya tanya ke si ini. Ya. Tadi pertama kali kan agak lambat ya. Begitu yang kedua ketiga sih ini udah di cache sama si ini. Ya. Ini satu ya. Saya pengen tahu name servernya ITB.AC.id apa? Nah, berarti saya host, query type-nya adalah name server, ITB.AC.id. Nah, ternyata ini dia ada 3 DNS servernya. NS1 ITB.AC.id, NS2 ITB.AC.id, DNS1 pandi.id. Jadi tentang ACID itu ada di sini. Saya tanya lagi, host, type name server. Misalnya stay ITB.AC.id ada nggak ya? Nah, untuk stay ITB.AC.id, ya, kalau kita mau buat subdomain lagi itu dikelolanya oleh ini. 2 name server, NS2 ITB.AC.id, NS3 ITB.AC.id. Gitu ya. Ada pertanyaan ini dulu, nanti saya buat ada PR-nya di sini. Belum ada ya? PR-nya yang pertama ya, lakukan query name server. Jadi saya pengen tahu name server untuk tiga nama domain. Yang pertama seperti yang ini ITB.AC.id, name servernya apa aja ya? Jadi satu adalah ITB ya. Yang kedua apa ya? Detik ya, detik.com ya. Yang ketiga, nah Anda cari satu ini domain di Jawa Barat ya. Cuman pemerintahan di Jawa Barat. Ya. Anda cari domain apa aja.
lakukan ya hal yang sama untuk name servernya apa aja. Oke. Udah ya? Ada pertanyaan dulu. Ini nanti berturut. Yang pertama, PR pertamanya adalah ini. NS untuk ITB apa, NS untuk Detik apa, untuk NS untuk salah satu domain di Jawa Barat. Oke, jelas ya? Oke. Nah, sekarang sekarang ada pertanyaan yang kedua. Di ITB itu ada domainnya apa aja kan? Tadi ada www.itb aja. Jadi ada, kalau saya sebut tadi 4th level domain apa aja gitu kan ya. Ada host stay ITB ACID kan ya. Ini ada ya, stay ada. Apalagi host SBM ITB ACID ya. Ya, jadi ini adalah 4th level domain. Nah, sekarang di ITB itu ada berapa 4th level domain? Ada misalnya ada stay, ada SBM, terus ada apa lagi? Apa lagi? Nah, jadi seolah-olah saya mau tanya ya, ada berapa 4th level domain di ITB? Berapanya? Jadi saya pengen tahu ada berapanya. Ya. Itu pertanyaan kedua. Jadi nanti Anda, nah ini berarti harus Anda coding. Wah, taunya gimana tuh Pak? Nah, sekarang gini. Ya. Kita balik lagi. ITB tadi punya katakanlah bukan ITB karena stay ya. Stay ini juga ada lagi subdomainnya 4th level domain. Saya tadi cek lagi ya. Host kita cari NS stay ITB ACID ya, kan di atas. Oke, stay dikelola oleh ini. Oke. Saya pengen tahu di bawah misalnya www.stay ITB ACID kan ada ya, misalnya www.stay ada nggak ya? ITB ACID mestinya ada. Ada ya. Nah, ini 5 level domainnya ada berapa? Nah, berarti saya ingin list semua subdomain di bawah stay ID. Itu kita pakai dengan namanya zone transfer. Ya. Kita list ya. Stay ITB ACID. Kita tanyakan kepada NS2 ITB ACID. Nah, saya mau nge-list semua nama domain itu kita sebut namanya zone transfer ya. Ini namanya zone transfer. Saya tanyakan ke NS2 ITB ACID sama S2 itu di refuse. Nggak boleh kamu nge-list. Saya coba tanya ke NS3 ya. Boleh nggak di-listnya? Ya. NS3 mati kayaknya. Tapi sama NS2 di review saya. Nah, ini adalah konfigurasi yang benar. Ya. Saya tanya lagi, host misalnya detik.com ya. Ya, misalnya saya punya apa ya? Cari type ns amazon.com misalnya amazon.com ya. Adalah itu. Saya mau ngelis ya, host saya mau list domainnya amazon.com. Saya tanyakan kepada itu ya ns1 p31 dynex.net misalnya. Ah, ini nggak ada server file biasanya nggak ada itu berarti ns3 ya. NS2-nya coba. Nggak ada NS3. Nggak ada semua ya, nggak boleh ya. Nggak boleh server fail. Nggak ada ya. Ya, jadi nggak ada semua ya. Nah, jadi saya yang benar adalah kalau saya mau zone transfer nggak boleh. Itu adalah seperti tadi yang ini. Jawabannya ini ya. Reviews. Jadi reviews itu artinya apa? Servernya nyala ya, tapi saya nggak boleh melakukan zone transfer. Nah, di konfigurasi di ITB, kalau saya di luar ITB nggak boleh. Tapi kalau saya berasal dari IP kampusnya ITB, NS2 itu boleh melakukan zone transfer. NS2 atau NS3 ya. Jadi kalau saya di kampus melakukan zone transfer ini saya bisa kelihatan. Nah, jadi tugas Anda harus masuk ke VPN ITB. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ya, tadi pertanyaan yang pertama tadi kan ya, NS dari 3 domain itu. Pertanyaan yang kedua, ada berapa 4th level domain di ITB? Ya. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, Anda ini bergabung yang pertama tadi ya, cari domain pemerintahan di Jawa Barat yang bisa di zone transfer.
Cari ada contohnya apa gitu. Nah cari, wah ternyata yang bisa di zone transfer, tunjukkan gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini nanti saya buatkan ininya ya, tempat submitnya. Jadi NS-nya apa, fourth level domain di ITB apa, terus cari DNS atau domain di Jawa Barat, Pemda di Jawa Barat atau dinas yang bisa Anda zone transfer. Ya. Bonus adalah gini. Kalau saya pengen tahu yang punya domain katakanlah Amazon.com itu siapa? Nah, itu adalah namanya Whois. Ya, nanti di whoisamazon.com itu nanti akan ada ininya. Ini punyaannya siapa ya? Nah, di sini ada nih. Ya. Yang punya nama domainnya itu siapa ya? Ini yang domain.com. Dia didaftarkan di mana ya? Registrarnya siapa? Yang daftarin domainnya adalah ini ya, yang daftarkannya. Terus pemiliknya siapa gitu ya? Nah, registrannya siapa? Ini Amazon ya. Yang ternyata registrannya adalah organisasinya Amazon Technologies yang namanya ini legal department dari si Amazonnya ya. Alamatnya ini ya, PO Box Reno ininya ya segala macam. Ini alamatnya mereka ya. Ya. Jadi ini yang pendaftarnya adalah ini ya. Jadi domain Amazon itu dimiliki oleh ini. Ya. Nah, ini kalau domain.com boleh ya, tapi sekarang kita coba detik.com karena .com ada juga ya. Ini juga ada ya. Jadi Detik juga ada tuh, ada ini. Transmedia ya. Oh, sorry. Registrannya dulu. Registrannya adalah ini ya. Yang punya ya. Terus adminnya siapa? Ya, ini adminnya adalah orang yang ngurus-ngurusin. Ini orang teknisnya siapa? Ada yang ngurus-ngurusinnya. Ya. Sekarang kalau ITB ya, Whois ITB ACID. Nah, ini berarti ke DNS-nya Indonesia. Nah, ya, ini baru dilihat tuh. Whois ITB. Ya. Ya. Ini malah dirilisnya ke .id-nya ya. .id itu yang mengurus ini ya di Nil El Himam, teknikalnya Pak Haidil gitu ya. DNS-nya adalah ini. Nah, tapi dia tidak bilang ini ITB itu punyanya siapa. Nah, harusnya ada di sini. Ya. Jadi Whois itu untuk kepemilikan nama domainnya. Tapi technicalities-nya tadi ya, Anda bisa pakai NS lookup, ya, Anda bisa pakai dig juga bisa ya untuk melakukan query. Anda bisa juga pakai host ya. Nah, ini untuk dibilang sistem Unix based lah ya, Linux segala macam, Mac OS segala macam. Kalau di Windows bisa pakai Linux subsystem bisa melakukan ini. Tapi ada juga query DNS ini dengan menggunakan tools di Windows. Bisa Anda cari tools untuk DNS query bisa, Unix bisa, Windows bisa, ya Unix maksudnya Unix, Mac juga masuk Unix ya. Kalau Anda nggak punya itu semua, pakai web browser juga bisa. Anda cari web browser untuk query DNS juga bisa di situ. Ya, jadi misalnya Anda cari-cari ya, saya nggak tahu nih ada nggak ya. Sebentar ya, zone transfer misalnya, saya share mana share? Tadi share, saya nggak tahu ya. Ini saya belum cobain ya. DNS zone transfer ya. Ada ini ya. Zone transfer mana terus DNS tools ya. Sorry, DNS transfer online. Nah, kita misalnya ini ya, apa nih? Kok ada hacker? Pen testing tools ya. Kita cek dulu ya. Oke, target misalnya apa? Kita bisa nggak ITB, ACID bisa kita scan targetnya. Jadi ada orang-orang yang melakukan zone transfer ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya nanti ada zone transfer kayak gini. Enter domain misalnya tadi apa? detik.com bisa nggak di harusnya nggak boleh. Kalau dulu detik.com bisa di zone transfer, kalau sekarang nggak boleh. Ya. Nah, jadi Anda bisa pakai tools, Anda bisa buat query segala macam ya. Anda bisa, nah kalau pakai dig tadi perintahnya gini ya, dig. Ya, jadi kalau saya mau tadi zone transfer misalnya, jadi misalnya saya buat dig
zone transfer ITB ACD at NS1 NS2 ya. Nggak boleh. Surveil. Bagus berarti. Gitu ya. Error getting results. Nah, benar. Kalau ini masih lama ya. Oke. Gitu, ada pertanyaan untuk pagi ini? Kita baru sampai DNS ya. Ini baru footprinting ya tentang DNS. Ada pertanyaan? Sebelum kita sudahi pagi ini.